Muter-muter. Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini semoga teman-teman masih tetap semangat karena ini adalah pertemuan terakhir MKI, insya Allah yang akan membahas bab ke-13 yaitu Cost of Capital dan bab ke-14 yaitu Islamic Cost of Capital. Nah, semoga dari ilmu-ilmu yang didapat pada kesempatan kali ini bisa diterapkan sama teman-teman, baik itu digunakan ketika UAS nanti maupun di kehidupan sehari-hari maupun ke depannya. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, bisa langsung dimulai oleh Zikri. Silakan Zikri. Oke, siap. Bentar ya. Oke, buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan, bisa langsung tulis di room chat atau bisa langsung tanyain aja. Bisa langsung di-unmute. Terus nanti juga ada sesi diskusi, jadi nggak usah kaku-kaku banget. Tes sudah kelihatan ya? Iya, sudah Zik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah kita sore ini bisa ketemu di Google Meet ini untuk sama-sama belajar mengenai membahas mengenai NKI bab cost of capital. Nah, kalau untuk yang kemarin itu saham dan obligasi itu kita melihatnya itu dari sisi investor. Untuk cost of capital ini nanti kita itu melihat dari sisi perusahaan. Bagaimana sih pembiayaan yang efektif, bagaimana pembiayaan yang efisien, bagaimana biayanya. Nah, kita mungkin. Nah, cost of capital atau dikenal dengan biaya modal adalah suatu biaya nyata atau real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan demi untuk mendapatkan dan memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau juga bisa digunakan untuk mendanai biaya operasional perusahaan. Nah, intinya apa? Jadi intinya cost of capital itu biaya modal atau jadi biaya yang harus dikeluarkan ketika kita eh, melakukan pembiayaan atau mencari dana lah istilahnya gitu. Nah, misalnya nih aku butuh pembiayaan 1 juta, butuh utang ke bank itu bunganya 10%. Nah, berarti kan aku ngembaliinnya 1 juta 100 tuh. Nah, 100.000 bunganya itu jadi namanya biaya modalnya. Jadi biaya untuk mendapatkan 1 juta itu adalah 100.000. Nah, sumber dana itu bisa berasal dari utang, saham reference, saham biasa maupun lahan ditahan. Nanti bisa ada hitungannya masing-masing. Keputusan penganggaran modal didapatkan melalui estimasi bantuan besarnya biaya modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Maksudnya apa? Biaya modal itu nanti terkait dengan keputusan penganggaran. Karena kita lihat kalau kita anggaran kita ini pakai saham itu efektif nggak sih? Apa efisien nggak sih? Kok biaya modalnya sampai 50%? Nah, itu kan terlalu besar misalnya. Oh, ternyata biaya modalnya kalau obligasi, nerbitin obligasi biaya modalnya 7%. Oh ya lumayan. Itu kenapa kita nggak cost of capital. Nah, faktor-faktor yang menentukan itu ya besarnya tidak besar cost of capital ya pertama jelas keadaan umum perekonomian. Dan ketika perekonomian sedang baik, mungkin cost of capitalnya bisa rendah. Ketika buruk, cost of capitalnya bisa tinggi. Yang kedua, daya jual saham suatu perusahaan. Nah, ketika daya jual suatu perusahaan itu bagus, biasanya itu return yang diminta investor itu ya mungkin nggak terlalu besar itu, sehingga
biayanya jadi lebih kecil. Yang ketiga, keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jadi ya, keputusan operasi atau pembiayaan yang dibuat manajemen itu menentukan besar kecilnya cost of capital juga. Nah, yang keempat tentunya besarnya pembiayaan yang diperlukan. Kan nanti ya kan besarnya pembiayaan itu mempengaruhi besarnya cost of capital. Karena contoh kalau di bank aja kalau kita pinjam semakin besar, itu bunganya semakin besar. Nah, itu kan buat cost of capitalnya semakin besar. Intinya seperti itu. Tes, kurang keras dong. Tes. Kalau di aku udah cukup sih, Zik. Cuma mungkin ada beberapa suara lain gitu yang bocor. Hujan soalnya. Oh, pantesan. Bentar. Tes. Udah jelas belum? Udah jelas plus ada suara hujan. Ya nggak bisa, itu gimana lagi ya? Nggak, tapi udah nggak apa-apa tuh. Katanya udah bisa. Oke, sorry. Nah, Oke, bisa dilanjut, Zik? jadi asumsi cost of capital itu gimana? Asumsinya apa? Resiko bisnis bersifat konstan. Jadi resiko bisnis ke depan itu dianggap konstan ketika kita menghitung cost of capital. Jadi nggak ada perubahan ekonomi lah istilahnya. Nah, yang kedua, biaya modal itu hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki resiko bisnis setingkat dengan saat kita yang telah ada. Jadi nah ini ya kita bisa menghitung biaya modal itu ya yang harus ada yang sesuai dengan aktivitas kita yang telah ada. Yang ketiga, risiko keuangan bersifat konstan. Yang keempat, dividen bersifat konstan. Itu asumsinya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi biaya modal. Nah, biaya modal itu nanti terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Karena ada nanti ada tentang sebelum biaya modal sebelum pajak, setelah pajak itu nanti kita bahas di obligasi dan utang bank biasanya. Nah, kedua, sebagai diskon rate untuk menentukan diterima atau tidaknya ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi tersebut dengan biaya modal. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, fungsi biaya modal itu. Misal nih, tadi contohnya, aku melakukan pembiayaan 1 juta. Dari 1 juta itu diproyeksikan keuntungannya itu 20% lah. Nah, dan aku juga menghitung biaya modalnya, itu aku pinjam di bank itu bunganya 10%. Nah, berarti kan masih untung itu lah aku melakukan pembiayaan itu karena aku berpotensi dapat 200.000, sementara aku mengeluarkan biaya 100.000 untuk 1 juta itu. Jadi itu contohnya. Penggunaan cost of capital. Nah, yang pertama ada sumber biaya modal. Nah, kalau di Islam itu sumber biaya modal itu harus diperoleh dari yang halal, dari Mesir, urus itu. Nah, sumber modal yang halal itu diharapkan mendatangkan keberkahan bagi segala aktivitas yang dilakukan perusahaan. Nah, pada dasarnya modal itu terbagi jadi dua, modal aktif dan modal pasif. Modal aktif itu nanti masuk ke penggunaan modal, sementara modal pasif itu cenderung ke sumber modal. Jadi misal sumber modalnya itu, agar modal pasif itu ada dua, itu modal sendiri dan modal asing atau modal eksternal. Nah, nanti kita bahas apa aja yang ada di situ. Nah, setelah kita mencari dari modal pasif, kita menggunakan modal itu menjadi modal aktif. Nah, modal aktif itu bisa menjadi modal tetap sifat jangka panjang, contohnya kendaraan, gedung, dan lain-lain, atau modal kerja bersifat jangka pendek, contohnya persediaan. Jadi dari modal pasif itu diolah menjadi modal aktif. Nah, dari internal eksternal sendiri kan tadi ada internal eksternal, jelas internal. Kalau internal itu dari dalam diri perusahaan itu ada saham biasa,
saham preferred laba ditahan. Nah, kenapa saham biasa itu masuk ke internal? Karena dia perusahaan itu tidak berkewajiban untuk membayarkan sesuatu kepada pemilik saham biasa kecuali dividen di akhirnya. Dividen itu kan laba yang dibagikan. Tapi kalau nggak ada laba ya nggak ada yang perlu dibayarkan kepada pemilik saham biasa. Dan saham biasa itu menunjukkan kepemilikan. Jadi dia termasuk ke internal. Yang kedua saham preference. Saham preference ini sebenarnya bisa dua-duanya sih ya. Cenderung hybrid karena dia itu setengah saham dan setengah juga hutang bisa disebut seperti itu. Nah, yang ketiga itu laba ditahan. Nah, gimana sih laba ditahan itu? Jadi gampangannya laba ditahan itu adalah penahanan keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk cadangan yang dihimpun oleh perusahaan selama beberapa tahun berjalan. Nah, contohnya gini, aku punya perusahaan misalnya perusahaan X itu aku mempunyai laba tahun ini 3 miliar. Nah, yang dibagikan untuk pemilik saham biasa itu nggak mungkin 3 miliar itu semua dibagikan. Nah, nanti ada yang ditahan. Misalnya 3M dibagikan cuma 1M. Nah, 2M itu namanya laba ditahan untuk sebagai modal di tahun yang akan datang. Sebagai modal tahun depan. Gitu. Nah, kalau eksternal itu ini kalau Islam dengan kontrak-kontrak itu yang sudah dijelasin kemarin di situ juga. Nah, kalau di konven sendiri eksternal itu didapat dari hutang bank dan obligasi. Itu cara garis besarnya itu. Nah, sebelum kita nanti menghitung WACC, kita itu harus menghitung komponen-komponen biaya modal. Ini kita satu-satu membahas ini. Yang pertama ada komponen biaya modal yaitu cost of debit atau biaya hutang. Nah, ini untuk nanti misal belum jelas atau apa untuk pengulangan itu bisa dilihat di YouTube juga. Itu ya nanti langsung ditanyain juga nggak apa-apa langsung belum jelas. Nah, cost of debit itu apa itu cost of debit? Jadi cost of debit itu biaya ketika kita hutang. Gitu. Dan hutang itu bisa diperoleh dari lembaga pembiayaan atau dengan menerbitkan surat pengakuan utang atau obligasi yang sudah kita pelajari tadi siang. Ya. Nah, kalau ketika biaya hutang yang berasal dari pinjaman atau dari lembaga pembiayaan adalah sebesar bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Jadi kalau gampang nanti kalau ada soal yang misalnya 1 juta ini menggunakan pembiayaan murabahah. Nah, margin murabahah itu 15%. Ya udah kalau nggak ada pajak ya biayanya ya sebesar 15% itu. Jadi biayanya itu sebesar bunga atau biaya yang harus dibayarkan perusahaan. Jadi gampangannya ya kalau kita nganu biaya itu. Kalau biaya hutang itu kita lihat dari sisi produsen itu menjadi biaya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang meminjami atau yang membiayakan kita, contohnya ke bank, mereka jadi pendapatan bagi mereka. Jadi ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, sedangkan biaya hutang dengan menerbitkan obligasi adalah dari tingkat pengembalian hasil yang diinginkan atau requirement rate of return. Nah, itu nanti bisa dihitung melalui YTM, Yield to Maturity. Yang diharapkan investor yang digunakan untuk sebagai tingkat diskonto dalam mencari obligasi. Nah, perusahaan itu melakukan sumber pembelanjaan utang untuk membesar tingkat pembalian modal sendiri. Jadi hutang itu sebisa mungkin dibuat untuk membesar modal. Nah, di cost of debit itu nanti ada biaya hutang sebelum pajak dan setelah pajak. Nah, untuk menghitung biaya hutang setelah pajak, itu kita harus menghitung biaya modal sebelum pajak. Nah, bagaimana caranya yang biaya hutang sebelum pajak? Ini obligasi ya, karena kalau yang tadi ini yang udah yang biaya dari pinjaman itu gampang, tinggal sebesar bunganya. Nanti kalau ada pajak ya tinggal dikali 1 min P-nya ini. Misal
bunganya 15%. Nah, yang agak susah itu yang obligasi. Nah, kalau yang obligasi ini, dia hutang setelah pajak. Nah, itu menghitung besarnya tingkat hasil internal atau yield to maturity atas arus kas obligasi yang dinotasikan dengan kaki. Nah, kalau rumus pakai manualnya itu pakai gini. Jadi KD atau yield to maturity atau YTM sama dengan ini I, bunga 1 tahun dalam rupiah, atau kupon ya, kupon obligasi dalam rupiah, ditambah N kurangi NB. N itu harga nominal, ini nilai pari lah, ini nilai pari, dikurangi NB itu nilai sekarang, dibagi N, N itu umurnya. Nah, NB di sini nilai sekarang, ditambah nilai pari dibagi 2, ini dibagi juga. Seperti ini termasuk yang rumus itu. Nah, nanti setelah ketemu itu, nah, jadi kenapa kok ada biaya utang setelah pajak? Jadi perusahaan yang menggunakan sebagai sumber dananya dari utang itu akan terkena kewajiban membayar bunga. Nah, beban bunga tersebut menyebabkan besarnya pembayaran pajak penghasilan menjadi berkurang. Karena kita lihat di laporan keuangan perusahaan, laporan laba rugi ya, itu kan ada pendapatan atau beban. Nah, beban bunga itu kan menambah kos bank. Sehingga nanti kan pendapatan dikurangi bebannya jadi lebih kecil karena bebannya besar atau labanya jadi lebih kecil sehingga pajak penghasilan yang dibayar menjadi berkurang. Nah, sini rumusnya ya tinggal yang penting tadi kita ketemu YTM-nya kali 1 mil D. Nah, ini kita menghitung misalnya PT Airlangga menerbitkan suku ijarah 1.000 dan ujrahnya ditetapkan 8% dan jangka waktu 20 tahun dengan nilai bersih sebesar 940. Tarif pajaknya 40%. Maka biaya hutang sebelum pajak adalah, nah ini tinggal ini 80 didapat dari mana? Karena di sini ujrah itu kita anggap sebagai kuponnya ya. Kuponnya 8%. 8% dikali 1.000 jadi 80. Ditambah 1.000. Nah, 1.000 itu kan pas menerbitkan, ini kan nilai awalnya. 1.000 kurangi harganya sekarang itu 940 dibagi jangka waktunya 20. Nah, berarti 60 bagi 20 sama dengan 3. Ini hitung dulu yang ini 80 tambah 3 sama dengan 83. Nah, dibagi sama 1.000 ditambah 940 bagi 2 hasilnya 970. Nah, ini hitungnya ini 8,56%. Kurang lebih segitu. 83 bagi 970. 8,556. Maka biaya hutang setelah pajak adalah KI sama dengan KD 1 min T. 8,56% dikali 1 kurangi 0,4. Nah, ini kan tarif pajaknya 40%. Nah, ini tadi 1 min T. T ini kan dalam bentuk persen tadi. Ini dibuat 0,4 saja. Jadi 1 kurangi 0,4. Ini 0,6. 8,56% dikali 0,6. Dengan 5,14%. Jadi biaya hutang setelah pajaknya 5,14%. Nah, gimana kalau menghitung dengan Excel? Dengan Excel itu caranya seperti ini. Kita buka financial, kita buka rate. Nah, kita hafalin soalnya berapa aja. Ini aja soalnya terfokus. Nah, ini ya, misalnya itu. Nah, ini tinggal kalian klik formula financial dan klik yang rate. Nah, enter ini kalian tulis dengan total number of payment. Jadi berapa kali dia dibayarkan. Nah, kan tiap tahun. Terus dia 20 tahun. Karena
Nah, di situ nggak ada diomongin ya dibayarkan tiap apa, berarti dia tiap tahun asumsinya. 20. Nah, PMT, PMT itu payment match age period. Jadi apa? PMT itu yang dibayarkan tiap periodenya, bukan yang dibayarkan. Di situ 8%, jadi 80. Nah, PV di sini adalah nilai sekarang. Nah, di situ kan nilai sekarangnya 940 atau value sekarang. Itu kita, tapi jangan lupa di sini dikasih minus. Ini 940. Nah, FP-nya di situ dikasih face value atau nilai awal. Nah, kemudian 0,086. Gitu. Nah, itu ini cuma emang gini kadang kalau di Excel itu nggak sama-sama banget nih. Karena hitungan manual gini ini juga kadang nggak benar 100% juga. Nah, tapi ini kurang lebih hasilnya segini. Rotor. Ini, itu kan baru bentuknya itu 0,0 gitu ya. 0,086 405 kali 8,6 berapa? Atau selisih berapa ya? Karena emang kadang nggak sama. Ini tapi caranya gini kurang lebih. Nanti tinggal di kali ini untuk pakai Excel. Nah, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada biaya saham preferred. Biaya saham preferred itu saham preferred itu apa sih? Sebenarnya itu dia mempunyai karakteristik kombinasi antara utang dengan modal sendiri atau saham biasa. Salah satu ciri saham preferred yang utang adalah adanya penghasilan yang tetap bagi pemiliknya. Jadi pemilik saham preferred itu dia didahulukan dalam mendapat dividen. Misal tahun ini rugi ya perusahaan, nah, tahun depan untung. Nah, itu dibagikannya kepada pemilik saham preferred dulu. Dan pemilik saham biasa itu menunggu sisanya saham preferred baru kita dividen. Nah, ini termasuk yang di Islam yang nggak boleh karena ada ketidakadilan gitu. Dan ada namanya ketetapan keuntungan, nah, itu yang nggak boleh di Islam. Keuntungan yang tetap itu dianggap tidak boleh karena tanpa risiko. Nah, menurut Weston dan Friedman, saham preferred adalah tingkat pengembalian yang dibersyaratkan oleh investor atas saham perusahaan. Jadi kalau lihat kita dari tadi biaya-biaya itu apa sih? Ya, biayanya itu ya sesuai yang diharapkan. Jadi sebenarnya biaya yang didapatkan perusahaan itu adalah return yang diharapkan oleh investor. Gitu. Jadi ini dua sisi gitu lah. Kalau dari sisi perusahaan itu dianggap sebagai biaya, kalau dari sisi investor itu dianggap sebagai return yang dipersyaratkan gitu, atau keuntungan yang dipersyaratkan. Nah, caranya gimana? Cara biaya saham pertama adalah biaya saham preferen itu sama dengan dividen saham preferen dibagi harga bersih pada saat emisi. Gimana itu? Contohnya ini. Erlangga memiliki saham preferen dengan dividen per lembar sebesar 3 bulan dan dapat dijual di pasar seharga 100 lembar per saham. Nah, tetapi dia ada biaya emisi atau tanggungan emisi itu 3% atau 3 dolar per lembarnya. Maka biaya sahamnya, nah itu bukan 13 dibagi 100 dan dibagi harganya, tetapi harga bersih. Nah, harga bersihnya di situ itu 100 kurangi 3 sama dengan 97. Jadi 13 dibagi 97 sama dengan 13,4%. Nah, untuk saham preferen itu nggak begitu susah sih yang saham preferen. Tapi kayaknya ini nggak keluar di MKI, uang misalnya itu nggak kenal saham preferen. Nah, mungkin sebelum aku lanjut ke hitung-hitungan yang lain, yang mau ditanyain dulu tentang yang ya, silakan teman-teman. Silakan Nis Rina.
Mau diketik apa langsung bicara aja? Tadi yang Excel kenapa bisa min 940 ya, Zik? Dari mana itu? Itu emang kayak gitu. Kalau kita menghitung PV, apa ya? Kalau kita masukin PV itu pasti minus. Aku ya cari dari internet caranya gitu ya. Nah, ini kalau hasil PV itu juga pasti minus. Nah, kalau kita menghitung PV itu juga nanti dikasih minus di. Maksudnya ini kan ada PV ya. Nah, ini biasanya Mm-mm. dikasih minus dulu. Kalau misal Tuh, nggak dikasih minus gimana, Zik? Nggak bisa lanjut ngitung. tuh, nggak keluar kan? Oh, ya iya. Ini baru mau keluar kan? Betul, betul, betul. Ini pada tahu nggak sih caranya biar di sini nggak dibulatin itu gimana? Ada yang tahu nggak? Hmm. Oh, maksudnya kan tadi 8 koma Oh, gitu, oh. Zik. Terus itu jadi 9. Pengennya tetap 8 koma gitu ya. Mungkin ada yang tahu. Makanya aku Mungkin cuma teman-teman, manual. Manual pakai yang tadi itu loh, yang itu dikali 100 biasa. Biar kayak di sininya kan ini tak enter itu pasti kena buletan itu. hmm, ada yang tahu mungkin teman-teman? Ya mungkin nanti ketika UAS ngitungnya nggak usah diklik enter kali ya. Ya, Langsung oh dikali ini 100 bisa bisa. aja. Nih, desimal Oh, place-nya. desimal Nah, 3. Nah, ini dibuat gini, sini. Tapi tadi mana? Aku tadi nggak, tadi kok gimana lupa. sih? Ya, aku Format cell. pencet yang format cell ya. Iya. Oh iya, ini persentase. Oh, Ya, desimal oh place-nya format cell yang bisa dibuat. percentage. Oke, format cell percentage. Itu ya. Kan ada mau Nah, ditanyain Zik, lagi. Mela Hmm? nanya, tadi kenapa Zik yang saham preferan kok di 100 dikurang 3? Jelasin ini beban emisinya deh, Zik. Oke. Kenapa kok 100 dikurangi 3? Itu biar ini kan di sini saham referen itu kan rumusnya itu dividen dibagi harga bersih pada saat emisi. Nah, sementara dia itu dijual dengan harga 100. Nah, tetapi ada biaya emisi 3% atau 3% dari 100 kan 3. Nah, itu harus kita kurangi dulu. Jadi 100 dikurangi biaya emisi. Jadi 97 gitu. Gimana, Mela? Atau mungkin ada sesuatu yang ganjel? Mungkin kalau susah diketik bisa langsung diomongin aja. Oh, alah, oke. Oke, udah, Zik. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin teman-teman? Ya, silakan, Meti. Ya, Lagi diketik kayaknya, Zik. monggo. Tanya. Ini soalnya biasanya ngitungnya cuma per lembar aja atau gimana? Soalnya dihitung per lembar atau gimana? Soal yang Aku mana? Oh, oh itu preferen. apa keseluruhan mungkin kayak gini loh. Ini gini tuh. Biasanya yang penting konsisten sih, kalau per lembar, kalau keseluruhan ya keseluruhan. Tapi per lembar aja juga bisa kok. Jadi ini cuma tak anu per lembar gitu. Nggak usah secara keseluruhan. Hasilnya sama aja ya, Zik, berarti. Sama, insya Allah sama. Kok aku nggak paham ya, yang ditanya ini apa sih per lembar gimana sih, Zik? Itu kayaknya ada contoh soal misalnya. Oh, sorry. Oh, kalau di soal ini kan kita tulisnya ada per lembar saham ya. Maksudnya ada soal yang secara general gitu.
Bentar, Oke. lihat di soal tahun lalunya MK. Mungkin contohnya kayak gini ya. Nah, 1 juta lembar saham itu per lembarnya 100.000 dengan dividen tahun 2017 sebesar 12.000 per lembar dan diharapkan tahun ini naik sebesar 10%. Nah, kalau begitu ya dihitung 100.000-nya aja, nggak usah 1 juta kali 100.000, nanti kelamaan. Jadi dihitungnya per lembar aja biar enak gitu loh, biar kecil-kecil, nggak usah besar-besar. Tapi kesimpulanku ya lebih enak dihitung per lembar. Gimana? Ini ada juga 1 juta lembar saham, per lembarnya 550.000 dengan dividen tahun lalu sebesar 5.000 per lembar dan diharapkan tahun ini naik sebesar 10%. Itu dihitungnya juga per lembar. Terus yang obligasi ini. Nah, kalau obligasi biasanya langsung PTA membeli sukuk yang jatuh tempo 3 tahun kemudian dengan nilai nominal sukuk 5 miliar dengan harga 4.925. Ijarah sukuk tersebut adalah 10% per tahun. Itu gimana hitungnya? Berapa return yang akan diterima PTA yang jatuh tempo? Terus berapa YTM-nya? Contohnya itu. Tapi ya dilihat sesuai soalnya. Gimana? Yang barusan itu soal apa ya, Zik? Maksudnya yang diminta menghitung apa? Yang barusan kamu sebut. Oh, itu enggak kan, ini YTM itu bab bab sih, itu bab yang tadi mana? Menghitung Oh, oke, return oke. sama YTM. Oke deh, siap. Bu, Teman-teman ada yang mau ditanya? boleh nanya nggak? Boleh, Boleh, boleh. boleh. Ini sih, aku tuh masih suka bingung nentuin NPR ya. Kadang kalau soalnya apa, biasanya tuh soalnya kan dikasih tahu kan bayarnya tiap tiap kali tes semester atau gimana. Itu nentuin NPR gimana sih? Kadang suka masih bingung nentuinnya. Nah, untuk N-nya. Buka dulu ya lagi. Nah, kita lihat definisi NPR itu the total number of payment periods for the loan. Jadi misalnya 1 tahun dibayar 2 kali. Nah, jatuh temponya 2 tahun. Ya, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi dilihat itu nanti totalnya itu dia dibayar berapa kali gitu. Oh, berarti secara keseluruhan bayarnya berapa kali gitu ya, Zik, lihatnya? NPR itu. Oh iya, iya, oke, oke. Oke, makasih, Zik. Kan kalau yang kayak tadi kan 20 tahun ya. Dia kan setahun Mm-mm. sekali ya. Berarti kan 20 kali pembayaran kan. Oh iya, oke, oke. Kalau misalnya setahun 2 kali berarti 20 kali 2 40. gitu. Heeh. Oke, siap. Makasih, Zik. Yuk. Dan gimana, tak lanjut dulu aja ya. Iya, mungkin bisa dilanjut dulu aja. Nah, yang selanjutnya ada cost equity. Nah, dia modal sendiri itu merupakan tingkat hasil pembelian atas saham biasa yang diinginkan oleh para investor. Jadi hanya seperti kata biasa ya, biaya itu kalau dari sisi perusahaan itu jadi biaya, tetapi kalau dari sisi investor itu jadi tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, ada 3 cara dalam menghitung biaya ini. Nah, pertama menggunakan CGVM atau Constant Growth Valuation Model. Kedua menekan PER. Ini sangat susah sih kalau ya. Yang ketiga menggunakan Capital Asset Pricing Model. Jadi biasanya yang ada itu pakai yang 1 sama yang 3. Jadi nanti lebih ke 1 sama 3-nya aja ya. Nah, gimana menggunakan Constant Growth Valuation Model? Jadi menurut John, model ini adalah nilai per lembar saham sama dengan present value dari dividen di masa yang akan datang. Nah, itu caranya KS itu sama dengan D1 dibagi ke 0 ditambah G. Nah, D1 itu apa?
D1 itu dividen. Nah, P0 itu harga sekarang tambah G. Nanti D1 dibagi P0 dulu baru tambah G. Yang kedua itu menggunakan pair. Pair itu rumusnya kayak yang kemarin di MKI juga itu. Di valuasi saham, pair itu price dibagi earning per share atau harga dibagi laba per saham. Itu nggak usah tak bahas karena hampir nggak pernah keluar yang. Nah, yang ketiga ini yang bisa keluar juga itu menggunakan capital asset pricing model. Nah, capital asset pricing model itu metode yang dapat digunakan untuk memperhitungkan biaya modal laba ditahan. Nah, ini kalau laba ditahan itu pakainya ini. Ya. Nah, jadi biaya modal laba ditahan adalah tingkat pembelian atas modal sendiri yang diinginkan oleh investor yang terdiri dari tingkat bunga bebas risiko dengan premi risiko pasar dikali dengan kita. Nah, ini caranya biasanya ini sudah diketahui di perusahaan semua. Di perusahaan, di soal semua maksudnya. Kayak RF-nya berapa, betanya berapa, RM-nya berapa, itu sudah diketahui. Nah, tinggal RF itu risk free berapa ditambah beta dikali market dikurangi risk free. Nah, jadi ini dikali dulu di sini baru ditambah RF. Nah, contohnya diketahui bahwa harga pasar dari saham PT 5FX adalah 500 per lembar. Dividen yang harus dibayarkan pada akhir tahun adalah 10 per lembar saham dan diharapkan akan tumbuh pada konstan 6%. Maka biaya saham biasa ini adalah, ini kan dividennya dari 1 ya, jadi karena dia akhir tahun ini itu jadinya 10 dibagi P0 500 ditambah G. Nah, 10 bagi 500 ini jadi persen ya jangan lupa, jadinya 2%. Ditambah G itu 6% sama dengan 6%. Nah, jadi biaya sahamnya adalah 8%. Itu. Sebelum masuk ke WADC, mungkin ada pertanyaan tentang saham-saham ini. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyain? Dari segi perhitungannya mungkin atau teorinya. Zik, minta tolong di yang slide sebelumnya itu D1 bagi P0-nya dikasih dalam kurung. Sebenarnya kalau nggak di Ya, dalam kurung, Hari. di dalam kurung, Silakan. kalau menggunakan kaidah itu ya harusnya tetap yang depannya didahului. Iya, enggak kan nanti kan ini PowerPoint ini di-share di Roftan gitu. Oh iya. Ya, Biar nggak salah ya paham. bingung gitu. Iya. Silakan Hari, mau nanya apa, Ri? Tanya. Ini aku di ini aja. Ya. Nggak Ini apa-apa. ada, ya ini ada kayak soal gitu kan. Aku bacain ya. Suatu saham tahun ini memberikan dividen itu 200 per lembar dan diperkirakan tumbuh konstan 5%. Berapa harga saham tersebut? Ini termasuk aja yang akan datang. Dengan pendekatan ini tuh dividen growth model, diketahui bahwa rate marketnya itu 11%, ada risk free-nya gitu. Risk free-nya 6%. Oh, itu. Lanjut. Dan beta sahamnya itu 1,1. Gunakan security market line untuk menghitung. Nah, ini itu maksudnya bukan masuk WACC itu masuk evaluasi saham. Ya, sebenarnya rumusnya ya sama-sama. Tapi itu lebih ke evaluasi saham. Oke. Mungkin nanti itu caranya ya, tak jawab itu aja ya. Itu kamu nyari, kan rumusnya kan kalau dividen konstan ya, itu konstan dividen ya. Konstan dividen kan P0 sama dengan D1 dibagi KSMG. Nah,
Sementara yang di situ diketahui itu baru dividennya sama G-nya. Nah, KS-nya itu belum diketahui. Nah, KS itu bisa dicari pakai ini. Ini kamu nyari KS-nya dulu dari rumusnya yang tadi itu. Sudah diketahui juga kan risk-free-nya berapa, betanya berapa, RM-nya berapa. Gitu. Oh, iya, iya. Oke, oke, oke. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Baik, silakan teman-teman ada yang mau ditanyain lagi. Sebelum masuk ke WACC. Oh ya ini kalau di sini betanya itu dikaliin sama RM sama ini dihitung yang pertama RM min RF-nya dulu dikali beta baru ditambah risk-free. Jadi ini terakhir. Diutamakan yang di apa? Di Dalam kurung. dalam kurung, terus diutamain yang kali-kalian perkalian baru ya ini. Penjumlahan. Ya kayak kaidah matematika biasa. Mungkin kalau bingung. Betul, beta saham itu apa sih? Aku lupa. Beta saham itu adalah gimana ya? Kalau misal ya betanya itu 0,9. Nah, beta saham itu berarti saham itu pergerakan harganya itu 0,9 dari market gitu. Jadi kalau market naik 1, dia naik 0,9. Itu naik setauku. Coba Ma'ruf mungkin bisa menambahi itu. Silakan. Iya betul kata Zikri kan. Udah bener ya berarti? Iya. Aku cuma tahunya gitu. Gimana nih pergerakan marketnya berarti? Ya, pergerakan saham itu dibandingkan dengan market. Gitu. Oh, dibanding saham-saham yang lain seluruhnya gitu ya? Iya, kayak ISG seandainya hari ini naik 2%. Itu kalau beta sahamnya Telkomsel cuma 0,5, berarti dia setengahnya dari ISG gitu loh. Naiknya. Kita saham nah. Di mana nyarinya, Har? Oh, ini ada. Ini contohnya ini ya, betanya selama 5 ini beta sahamnya Unilever itu 0,19. Jadi kalau kan rata-rata saham market di Indonesia itu disebut IHSG. Nah, kalau naiknya 1%, Unilever itu cuma naik 0,19%. Itu ya, bener kan? Apa Rob? Bener kan Rob itu? Iya sih. Oke. Gitu. Oke, terima kasih. Stabil. Stabil mahalnya. Ya karena Unilever kan semua orang pakai. Siapa yang nggak punya produk Unilever di rumah? Pepsodent. Terus apa ya? Banyak lah itu. Apa aja Rob? 40 merek. 40 merek. Nggak bakal bangkrut selagi kita masih hidup. Ya, kita mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi kita langsung bahas ke WACC ya. Iya. Berarti belum jam 5 sudah sampai WACC. Nah, WACC itu adalah biaya rata modal rata-rata terimbang. Nah, WACC itu biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan hasil investasi. Nah, sebenarnya WACC itu sama kayak yang tadi itu. Cuma kan kalau tadi itu biaya modal, biaya ekuitas itu berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, dengan WACC itu kita mengkombinasikan semua itu. Kenapa begitu? Karena pada umumnya itu perusahaan itu nggak mungkin cuma pakai satu pembiayaan aja. Dia pasti menggunakan beberapa pembiayaan untuk
kelangsungan perusahaannya, bisa dari hutang, biasa dari saham, bisa dari lain-lain. Nah, rumus WACC ini sebenarnya kurang lengkap ya, tapi saya cari yang lengkap saja. Nah, ini yang paling lengkap. Jadi rumus WACC itu adalah sebenarnya ya konsepnya itu presentase dari pembiayaan tersebut dikali biaya dari pembiayaan tersebut. Nah, ini contohnya WD itu kan presentase utang dari modal dari KD biaya hutang. Nah, biaya hutang ini kalau udah kalian nemu yang biaya hutang setelah pajak ya nggak usah dikali 1 miliar lagi, tinggal WD dikali biaya hutang setelah pajak. Jadi presentase dikali ini presentase hutang dikali biaya hutang, terus ditambah WP. WP itu presentase saham preferen dikali biaya saham preferen, ditambah WSE, KS atau KE. Jadi ditambah presentase saham dikali sama biaya saham atau biaya laba ditahan tergantung itu. Nah, sebenarnya ini tuh nggak paten gitu loh ya, tergantung dia pakai pembiayaan apa aja. Nanti kalau pakainya ada 4 macam ya tinggal presentase dikali biaya 4 macamnya itu. Jadi fleksibel lah rumusnya, nggak selalu gitu. Tapi yang penting adalah cara mencarinya adalah presentase dikali biaya, ya biaya pembiayaan itu, biaya pembiayaan apa, misalnya saham, hutang, dan lain-lain. Nah, untuk gampangnya, aku biasanya kalau ngerjain gini. Jadi kan ini, hitungannya. Marcel itu membutuhkan modal 2 miliar yang terdiri atas beberapa sumber dana. Nah, sumber dananya itu ada obligasi, saham preferen, saham biasa. Nah, yang pertama kita cari adalah kita mencari jumlah dananya ini sudah ada di soal harusnya ya. Belum tak masukin sini aja. Nah, ini kita yang pertama itu mencari proporsinya dulu. Proporsinya berapa? Obligasi kan 500 juta. Nah, 500 juta dari keseluruhan 2 miliar adalah 25% atau seperempat. Saham preferen itu 400 juta. Keseluruhannya 2 miliar. 400 juta per 2 miliar sama dengan seperlima, sama dengan 20%. Nah, saham biasa 1,1 M. Keseluruhannya 2 M, itu 55%. Setelah kita tahu proporsinya, ya udah tinggal proporsi dikali biaya modal. Nah, masalahnya biaya modalnya itu yang hitung yang tadi itu yang mungkin agak jelimet gitu ya. Nah, itu tinggal dikali, ini ketemu, salah satu-satu ya, ini satu-satu ya. Satu, ketemu. Nah, itu nanti tinggal hasilnya ketiga-tiganya ini ditambah. Jadi keseluruhan biaya rata-ratanya ada 17,18% gitu. Kan ada yang ditanyain Mas. Nah, begitulah WACC. Sebenarnya nggak begitu susah ya, cuma kita harus teliti dan jeli karena salah satu salah semua itu. Salah dia modal satu aja itu salah oleh proporsinya ya salah semua. Itu. Kan ada yang mau ditanyain? Biaya modal rumus yang mana ya, Zik? Ya modal rumusnya, ya pakai cara yang tadi itu, biaya modal obligasi itu apa. Ini kan kita kan ngitung biaya modal dari tadi. Ini biaya modal saham 8%, ya udah biaya modalnya dimasukin ke sini 8% itu saham biasa misalnya. Nanti kita cari proporsinya berapa. Terus ini obligasi. Ini biaya modalnya itu didapat dari mana sih? Ya, ngitung. Dari ngitung-ngitung tadi itu, kita kan dari tadi ngitung biaya modal. Ini kan ngitung biaya modal. Biaya modal apa? Obligasi. Ya, itu beda-beda cara menghitungnya. Jadi WACC itu harus bisa ngitung biaya modal dulu, baru bisa hitung WACC. Karena kalau nggak ada biaya modal, ya nggak selesai WACC-nya. Gitu. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain.
Tunggu 1 menit dulu mungkin ya, Zik. Ya, mungkin misalnya kan saya kalau ini bilangnya kita belum karena ya aku belum tentu punya bisa salah. Zik, ada soal hitungan WACC dari awal nggak, kata Amri? Oke, sama sih sebenarnya itu nggak ACC dari awal, tapi coba aku ngambil dari template-nya Pak siapa waktu itu Pak Awal, aku dikasih sama Sasa. Bentar. Nah ini contohnya ini ya, kita kasih contohnya. Nah ini kan disuruh menghitung WACC-nya. Nah untuk menghitung WACC, nah kita harus mengetahui ini apa aja pembiayaannya. Dia pakai saham, terus suku ijaro, terus bank syariah dengan akad murabahah dengan margin 7%. Nah, kita akan pakai 3 itu. Nah, di situ kita masukin di sini saham, suku, bank. Nah, di situ nilainya berapa? 1,5 M. Ijaro 800 juta, mesin produksi 700 juta. Nah, ini 1,5 M, 800 juta, 100 juta. Nah, kan totalnya itu 3 M tadi. Totalnya itu kan 3 M. Ini totalnya 3 M ya. Nah, saham itu 1,5 M, berarti dia setengahnya, sama dengan 50%. Nah, 800 juta dari 3 M ini 26,7. 700 juta dari 3 M itu 23,3. Nah, yang perlu kita cari setelah ini, kita harus mencari biaya modalnya. Nah, biaya modalnya carinya gimana? Ya, kita ngitung satu-satu. Nih, contohnya kita hitung yang menggunakan, ini berarti biaya sahamnya pakai pendekatan CAPM. CAPM ya, yang tadi itu. Nah, CAPM kan rumusnya kan CAPM kan rumusnya ini. Nih, RF ditambah beta dikali RM kurangi RF. Jadi risk free ditambah beta dikali RM kurangi RF. Ini kita cari dulu RM kurangi RF-nya berapa. RM kurangi RF di sini. Oh, ini malah udah dikasih tahu ini di sini. RM-nya berapa? Nah, itu return marketnya 8%. Risk free-nya 5%, berarti 3%. 3% nanti dikali beta. Dikali beta. Betanya itu berapa? 1,3. 3 dikali 1,3 sama dengan 3,9. Nah, 3,9 nanti tinggal ditambah sama risk free tambah 5 sama dengan 8,9. Jadi biaya sahamnya itu 8,9. Sini sudah jelas ya, 8,9. Nah, biaya sahamnya 8,9. Nah, kita cari yang suku juga. Nah, suku gimana cara ngitungnya? Pastikan biaya suku. Nah, ini pakai ini aja. Kayak tadi aku pakai financial. Kita yang rate. Kita lihat di situ. Suku di situ. Nah, ini. Oh, ini kurang jelas. Nah, estimasikan biaya suku saat ini juga suku ujarnya face value-nya 1 juta, jatuh temponya 2 tahun. Ujurnya 35.000 per 6 bulan. 6 bulan. Dengan harga 900. Nah, tadi kan berarti kita kopas lagi jadi tempat yang besar. Nah, bentar.
Musnya nggak enak. Ya, estimasikan biaya cukup jika perusahaan diketahui saat ini perusahaan itu memiliki suku ijarah flash value-nya 1 juta belum. Nah, kita pakai yang tadi aja yang gampang, pakai ini rate. Ini tadi flash value-nya 1 juta ya. Sudah benar 1 juta. Pasti 1 juta. Nah, terus dia saat ini diperdagangkan pada harga 900.000 per lembar. Langsung value-nya 900.000. Oh ya, jangan lupa tracing minus. Pas. Pas. Nah, kita nyari PMT-nya berapa. Yang penting enter-nya dulu deh. Enter-nya berapa. Nah, kita lihat di situ dia itu 2 tahun, tetapi withdraw-nya itu 35.000 per 6 bulan. Nah, jadi di sini itu per 6 bulan, berarti harus dikali 2. Jadi 2 dikali 2 dengan 4. Jadi dia dibayarnya totalnya 4 kali. Nah, per pembayarannya itu udah di sini 35.000. Jadi nggak usah dicari lagi, tinggal 35.000. Nah, dia ketemu 64133. Nah, ini biar enak. Ya, 6,41 ya ketemunya. Itu biaya sukunya. Nah, tetapi kita lihat di sini dia tuh ada tarif pajak perusahaan 30%. Ya udah tinggal 6,41 dikali 1 dikurangi 30%, 0,7. Nah, sama dengan 4,487. Oh, iya lupa, sorry. Yang kelupaan di sini. Nah, 6,41% ini dia itu baru per 6 bulan. Jadi tadi kan ini per 6 bulan. Nah, harus kita ubah ke setahun lagi dengan dikali 2. Jadi menghitung WACC itu per tahun. Ini data kemarin aku lihat itu per tahun. Nah, di sini kan per 6 bulan. Nah, ini harus dikali 2 lagi sama dengan 12,82. Iya benar ya, 12,82 ya. Iya. Nah, jadi biaya sebelum pajaknya itu 12,82%. Nah, itu tinggal dikali sama tadi 0,7. Terus 8,97. Benar nggak? Oh, ini cuma 12,8. Ini kan yang benar 82 kan? 8, berapa tadi? 8,9. Yang anggap aja 8,9 lah ya. Harusnya 9 malah. Sama kok sama. Oh, ini malah dia pembulatannya jadi nggak anu. 12,82 jadi 0,8. Ya nggak apa-apa lah, anggap aja sama karena gini tuh koma-koma itu kadang mempengaruhi ya. Nah, jadi anggap aja tadi ketemunya 8,98 di sini ya. Iya. Nah, tuh. Nah, kita tinggal terakhir nyari yang bank. Ini yang bank itu paling gampang sebenarnya. Ini kan estimasikan biaya pembiayaan bank syariah jika margin murabahah 7%. Ya udah, biayanya itu sebesar 7% itu. Nah, tapi ada pajak. Pajaknya kan tadi berapa? 30%. Ya udah, dikali 1 dikurangi 0,3. Nah, 0,7. 4,9. Nah, di sini bank itu 4,9. Nah, ini udah kita cari satu-satu tadi. Ini dari mana sih? Hah? Apa? Yang Bang Zik. Nah, kenapa bank itu nggak usah kita cari-cari? Jadi bank itu tadi seperti tak omongin ya. Ini kalau konten ya. Ketika kamu pinjam uang 1 juta, bunganya 10%, ya biayamu itu sebesar bunga 10% itu. Nggak usah ngitung-ngitung lagi susah-susah itu. Karena kan kamu harus mengeluarkan bunganya itu untuk mendapatkan 1 juta. Nah, pengorbananmu kan sebesar bunganya itu. Jadi biayanya ya sebesar bunganya itu.
Misal 1 juta tadi bunganya 10% dari 100.000. Ya udah biayamu ya 100.000 gitu. Nah, nanti baru dikali sama pajaknya. Jadi kalau biaya pembiayaan bank, ini kalau ini ya, jadi biasanya ya persamaannya itu kalau syariah sama enggak itu, kalau yang konven biasanya bunga, kalau yang syariah dikasihnya margin. Nanti kalau yang sukuk itu biasanya sukuk biasa, nanti kupon. Kalau di syariah itu dikasih obligasi ya kupon bunga ya biasanya. Nah di syariah cuma diganti namanya ujroh. Jadi pinter-pinter kita menganalisis. Nah di sini itu sama, biaya pembiayaan bank syariah jika margin merubahnya sebesar 7%, ya udah berarti biayanya sebesar 7% itu. Nah, 7% itu biayanya. Nah nanti tinggal dikali sama pajak perusahaan yang 7 dikali 1 kurangi 30%. 1 kurangi 0,3 sama dengan 0,7 sama dengan 4,9 gitu. Ini 4,9. Jadi kalau bank itu nggak usah susah-susah nyari kayak ini tinggal ya udah sebesar ini aja, sebesar bunganya aja. Nanti baru disesuaikan sama pajak. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Ya, silakan teman-teman. Zik habis ketemu kaknya baru ngitung WACC-nya ya Zik. Oke Zik, makasih Zik. Nah, yang disesuaikan dengan pajak itu cuma yang ini ya, yang biayanya yang biaya hutang-hutang ya, yang obligasi, yang bank. Tetapi kalau saham itu nggak usah disesuaikan dengan pajak. Gampangnya gitu. Ya kalau apalan kalau obligasi sama hutang bank itu pakai pajak, disesuaikan dengan pajak. Tapi kalau yang saham itu nggak disesuaikan dengan pajak. Nah ini tinggal ya udah tinggal nanti 50 ini dikali. Nah, ini ACC-nya 7,99. Hmm. Apa 2%-nya apa? Zik, itu kata Meti yang ujroh yang 35.000-nya nggak kepake ya Zik? Kepake di. Tapi kan aku ini loh, kepake ke 35.000 ini. PMT. Itu masuk ke pembayaran kupon per periodenya ya. Gitu. Ini kupon per periode. Gimana Meti? Udah bisa dipahami nggak? 35.000-nya kepake ini. Udah bisa katanya Zik. Oke. Sampun. Ampun ya. Jadi banyakin menghitung saja. Harusnya latihan ngitung lah, pakai Excel aja kan. Tapi Zik, nanti kedetek nggak sih sama Aula kalau pakai Excel? Enggak ya? Yang kedetek pun tak masalah lah. Biasanya aja ngajari pakai Excel, maksud kita nggak boleh pakai Excel. Oh iya sih. Oke, Iya kan? oke. Ya kalau nggak mau kedetek ya mana? Dipakai laptop berbeda atau kamu ngerjainnya di HP, hitungnya di laptop. Zik, Amri nanti minta ini, dikirimin soal ini. Ini ya. Minta Excel yang soal ini. Oke. Kirim di grup Rafton. Siap, nanti minta save dulu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Atau mungkin bisa dilanjut, Zik? Lanjut ke WADC Islam ya. Yang di bab ini udah selesai. Sudah selesai. Yang ini nih. Ini Meti nanya Zik, ada Excel
yang sumbernya selain sukuk bank sama saham nggak? Cuma itu yang bisa. Biasanya itu, ha. Kalau yang tadi biaya hutang di bank, ya nggak usah pakai Excel. Oh, apa Excel maksudnya contoh soal atau gimana ini? Atau cara menggunakan Excel? Sih, jadi yang itu kan tadi kan sumbernya kan dari 3, ada rumusnya kan pakai 3, pakai Oh, saham. Nah, kalau yang misal pakai obligasi atau yang lain itu ada nggak Excelnya mungkin? Biar mungkin besok tinggal ngisi aja atau gimana gitu kan. Kalau di Excel kan enak. Enggak, cuma bisanya obligasi, saham sama ya obligasi sama saham biasanya. Yang pakai Obligasi. yang pakai murabaha gimana? Yang pakai murabaha itu nggak usah dihitung pakai Excel, pakai kalkulator selesai kok. Ya kali pajak aja kan ya, murabaha. Oh, tinggal dikali pajak. Kan yang murabaha ini cuma sebesar ini ya 7% ya, sebesar marginnya kan. Nah, nanti tinggal dikali pajaknya. 1 min pajak ya tadi. 1 min pajak. Nah, ini sebenarnya kita tuh udah bahas WACC Islam juga sih. Tapi nggak apa-apa lah, tak lanjut bahas WACC Islam. Jadi sebenarnya Islam itu cuma mengadopsi. Jadi keuangan Islam itu belum bisa membuat rumus sendiri ya, masih berpedoman pada rumus-rumus sama. Ya masih mengadopsi. Sebenarnya kalau kita paham ini konsepnya, oh margin murabahah itu mirip dengan bunga di perbankan. Udah berarti pakai caranya sama kayak yang bunga. Terus, suku ijaroh ini ternyata bisa pakai rumus yang nilai obligasi tadi, sama jatuh temponya, ada kuponnya, ada face value-nya, ada harga sekarangnya juga. Kalau yang saham kan sama-sama aja, saham Islam sama yang enggak kan sama. Saya tak masuk ini sama. Yang WACC Islam ini aku ambil dari PPT kelompok terakhir. Oh bukan, ini satu. Udah lewat ya Zik ya? Sudah lewat. Kemarin yang dipelajari apa, yang keluar apa? Untung diulang. Aduh. Ini nggak tahu kan namanya belajar ya. Yang kita pelajari apa, yang keluar apa ya tergantung dosennya. Kalau dulu SMA kan jelas ada kisi-kisi kadang nomor 1 tentang apa. Gitu. Kuliah ya kayak gini. Zik, ini Amri nanya, berarti inti dari bab cost of capital itu ngitung WACC ya? Oh iya, benar-benar. Di muara akhirnya itu ngitung WACC. Lupa itu apa ya namanya? Oh iya, berarti semakin tinggi atau rendahnya WACC itu berarti maksudnya itu apa ya? Nah, maksudnya oh ya. Oke, lupa tadi berarti jelasin. Nah, gini, maksudnya semakin tinggi semakin rendah WACC. Nah, ini kalau ini kan 3 miliar ya. Iya. WACC-nya 8% lah anggap aja. Tuh. Berarti dalam mengeluarkan pembiayaan 3 miliar ini kita harus menambah biaya sebesar 8% dari 3 miliar. Kalau nggak salah itu masih wajar sih. 8% ini masih wajar. Ketika ya 10%-an itu masih wajar. Tapi misal nanti kita melakukan pembiayaan 3M, tapi WACC-nya sampai 50%. Nah, itu kan terlalu besar biayanya berarti. Nah, dari 3M aja kita berarti harus mengeluarkan biaya kalau 50% berarti 1,5M. Nah, itu kan terlalu besar kan berarti. Itu bacanya gitu sih. Oh, jadi misalkan kita punya uang nih 3 miliar. Nah, perusahaan kita tuh butuh lagi uang tambahan sebesar 8% dari 3 miliar ini ya? Iya, butuh uang untuk nambah biaya 3 miliar. Untuk mendapatkan 3 miliar itu kita perlu nambah 8% lagi. Gitu. Oh, iya. Jadi misalkan uang kita taruhlah cuma 2,4 miliar. Nah, taruhlah 8%-nya itu buat mencapai 3 miliar gitu ya, sih?
Gimana ya? Gampangannya itu kayak gini ya. Kayak tadi sih utang yang aku di bank ya. Yang di bank dulu yang paling gampang itu di bank. Aku utang 1 juta. Bunganya 10%. Berarti aku kan ngeluarin tambahan 10% untuk mendapatkan 1 jutanya itu gitu. Paham nggak? Jadi kalau aku ini 3M, WACC-nya 8%, berarti untuk kita mendapatkan 3 miliar pembiayaan ini, aku perlu menambah 8% dari 3 miliar itu. Gitu. Nah, jadi gunanya apa? Nanti berarti pembiayaan 3 miliar ini harus menghasilkan return lebih dari 7,99%. Karena kalau nanti pembiayaan 3 miliar ini cuma menghasilkan return 5%, ya malah rugi dong, dia biayanya lebih besar dari return yang diharapkan. Ya udah, nggak usah pembiayaan kalau gitu. Gitu. Itu cara bacanya gitu. Oke. Berarti Zik lebih bagus, lebih kecil ya? Lebih kecil, lebih bagus. Ya, lebih efisien. Efisien. Oke. Oke, makasih Zik. Sama. Kita cari Ada yang mau ditanyain? Sambil Zikri mencari. Banyak banget ya soalnya. Nyari apa sih Zik? Yang PPT-nya punya kelompok Nisrina. Coba cari Islamic. Ketik Islamic Cost of Capital. Oh, tahu namanya itu loh. Coba dulu, coba. Lupa namanya itu. Oh, ini. Nah, kan. Nah, benar-benar. Langsung keluar. Makasih. Nice. Oh, Nisrina mau nanya, rumus yang obligasi apa ya, Zik? Rumus obligasi? Biaya modalnya, tak? Iya. Kayaknya iya. Biaya modal ya, Nis? Iya, biaya modalnya. Ini sama ya rumus di Excel tadi itu. Dari tadi kan aku pakai Excel, tapi sebenarnya rumusnya itu ini. Bagaimana? Jadi bisa sama pakai kayak Excel, suku. bisa pakai Excel, bisa pakai ini. Tinggal yang mana yang mau lebih enak lah. Iya. Sukuk juga sama kan ya, sama obligasi Zik. Sama. Tapi tergantung nanti yang diketahui di sukunya. Sebenarnya nih, budongannya gini ya, gampangannya lah. Nanti kalau kalian lihat di suku itu ada face value, terus ada harga sekarang, ada umur obligasi, ada ujrohnya. Ya udah, itu pakai cara dari obligasi. Walaupun dia suku, tetapi dia itu masih bisa itu lebih masukin ke rumus yang obligasi. Gampangannya gitulah, nggak usah dipusing-pusingkan. Jadi misalnya ini nah, tetapi kalau yang ini, yang di soal MKI tahun lalu itu suku Ijaroh 10 miliar tenor 3 tahun dengan Ijaroh 9% dan biaya underwriting sebesar 6%. Nah, ini ada caranya lagi nanti yang di PPT-nya satunya itu nggak bisa dimasukin ke sini, nggak bisa karena kan nggak ada harganya sekarang berapa, nggak ada, terus dia nggak ada harga sekarang berapa lah, itu nggak bisa. Jadi lihat apa yang diketahui aja. Oke, kalau gitu bisa di next Zik, langsung ke yang WACC Islamic. Ini aku langsung ke hitungannya aja ya, karena teori-teorinya yang nggak terlalu beda. Ini langsung ke WACC Islamic. Nah, ini terlalu besar. Bentar. Nah, bagaimana ngitung dia modal syariah? Ini bedanya sama yang tadi ya. Jadi kalau dia modal syariah itu caranya itu ya yang penting kalian paham itu keuntungannya dari mana, apa dari mana. Nah, itu kalian bisa paham biaya modalnya dari mana. Nah, contohnya yang ini, biaya modal mudharabah dan musyarakah. Biaya modal mudharabah dan musyarakah itu dilambangkan dengan KP.
atau adalah bagi hasil yang harus dibayarkan kepada pemilik modal yang dihitung dari nominal bagi hasil dibandingkan nilai modal dalam persen. Jadi biaya modal mudharabah itu bagi hasil dibagi keseluruhan investasi atau keseluruhan modal dikali 100%. Nah, cara nyari bagi hasil itu kembali ke MKI 1. Nanti ada caranya di contoh soal. Yang kedua, biaya modal ijarah. Nah, dilambangkan dengan KL, yaitu tingkat biaya sewa yang harus dibayar kepada pemilik barang sewa, yang dihitung dari jumlah ujroh banding nilai barang dalam persen. Nah, ijarah kan keuntungannya ujroh, kalau buat investor. Ya. Nah, berarti kalau buat perusahaan itu dia menjadi biayanya. Jadi intinya itu keuntungan dari investor itu adalah biaya perusahaan. Itu yang perlu digarisbawahi, ditulis. Biaya perusahaan sama dengan keuntungan investor. Itu konsep dari biaya modal itu sebenarnya. Nah, jadi kan kalau ijarah kan kalau bank, misalnya bank itu kan untung dari ujrohnya. Udah ujroh dibagi keseluruhan nilai barang dikali 100%. Nah, ini sama murabahah juga gitu. Murabahah adalah tingkat margin yang ditetapkan murabahah yang ditetapkan penjual yang harus dibayar pembeli yang dihitung dari nilai keuntungan penjual dibanding dari keuntungan penjualan dibanding harga pokok barang dalam persen. Nah, di sini rumusnya ya tinggal ini sama kayak yang tadi tak sebutin ya, murabahah bank itu dapat untung dari mana sih kalau pakai rumusnya murabahah? Oh, dapat untungnya dari margin. Ya udah, besar biaya modalnya itu ya sebesar marginnya itu. Nah, marginnya itu dibagi sama margin bagi harga kali 100%. Tapi kalau udah dalam bentuk persen, marginnya misal udah dikali kayak tadi ya, berapa tadi? Marginnya tadi 8% ya, 7% ya. Ya udah, biaya modalnya ya sebesar marginnya 7%. Dan terus kalau misalnya ini biaya modal ijarah, sudah diketahui ujrohnya 10%, ya udah biaya modalnya sebesar 10%. Nah, ini mungkin yang harus dicari yang bagi hasil itu. Nah, ini sama sih. Intinya sama. Itu kayak Islamic cost of capital itu ya sama dengan WACC itu apa? WACC itu proporsi dikali sama biaya modal per pembiayaan ya tergantung adanya apa aja, misal mudharabah, musyarakah, ijarah, hitung satu-satu. Hitungnya sama kayak yang tadi. Jadi nggak ada perbedaan yang mencolok jauh dari Islam sama yang enggak. Nah, ini dari soal tahun kemarin ini. Ini modifikasi soal tahun kemarin. Nah, ini contohnya gini. 2 juta lembar saham 100.000 dengan dividen tahun lalu sebesar 12.000 per lembar. Dan diharapkan tahun ini naik sebesar 10%. Nah, kita cari biaya sahamnya berapa. Nah, tinggal aja. Nah, ini kan dia dividen tahun lalu sebesar 12.000. Nah, sementara rumusnya itu D1. Berarti kita harus menyesuaikan ke D1. Dengan cara apa? Ya kayak kemarin yang sudah Pak kasih tahu di rumus valuasi saham. Jadi ini tuh berurutan itu. Berkesinambungan satu sama lain. Ketika kalian nggak paham yang satu, nanti yang lain juga kesusahan. Jadi harus dipahami keseluruhan. Nah, sini nih, ini kan dividen tahun lalunya 12.000. Nah, kita sesuaikan dulu. Jadi D1. Nah, ini makanya D0 dikali 1 plus G. Itu 12.000 dikali 1 plus 1,1 lah. Karena growth-nya 10%. Nah, jadinya 13.200 dibagi 100.000 ditambah 0,10. So, ini 10% ya, jadi lebih mudah, nggak usah dibuat desimal. Kita ganti persen aja. Oh, ini PTF atau PTD? Oh, PTD. Nah, ini dapat. Ini nggak bisa diedit.
Oh iya deh, ininya harus ditutup. Nah, ini tak buat persenan aja ya, biar lebih mudah. Karena WACC itu biasanya dalam bentuk persen. Nah, ini kan 13,2%. Tambah. Nah, dengan 3,2%. Nah, jadi biaya sahamnya ini 3,2%. Itu pakai rumus tadi. D1 dibagi PO plus G. Nah, sementara yang ketahui di situ adalah D0. Jadi harus diselesaikan ke D1. Dengan cara mengkali dengan 1 plus G. Nah, biaya murabahah itu di sini. Zik, sebelumnya aku mau tanya. Itu kan growth-nya diubah jadi persen. Yang di D0 dalam kurung 1 ditambah G itu growth-nya tetap desimal atau diubah persen juga? Bebas sih, bisa dua-duanya sama aja. Nah, tapi ini aku nulis growth lebih enak pakai desimal. Kalau ini kan 1 plus persen kan jadi beda gitu loh nanti. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Nah, biaya murabahah. Nah, di sini udah jelas biaya murabahah jangka waktu 5 tahun dari Pemerintah Jaya Syariah. Itu marginnya 11% per tahun. Ya udah, berarti ya udah, nggak usah dicari. Susah-susah kita anu aja 11%. Semoga aja besok ada soal kayak gini. Ketahui murabahah berubah marginnya 10%. Ya udah jawabannya 10%. Nah, kalau nggak ada pajaknya, kalau ada pajak ya berarti harus disebutkan dengan pajaknya dengan kali 1 NT. Nah, ini yang agak rumit mungkin. Bukan rumit sih, kurang familiar lah. Nah, adalah biaya mudharabah. Biaya mudharabah itu kan senilai bagi hasil. Nah, bagi hasil untuk siapa? Di sini kan 30% untuk bank dan 70% untuk hibah. Kira-kira yang dihitung untuk biaya yang bank atau untuk yang hibahnya? Yang dihitung yang mana? Yang 30% atau yang 70%? Udah ada sih di situ 30% ya, Mas. Ya, jadi ya yang dihitung adalah untuk banknya. Kenapa? Karena biaya yang kita keluarkan adalah keuntungan yang didapatkan oleh pihak lain dari pembiayaan itu. Nah, sini kan banknya adalah pihak lain kan. Jadi kita menghitungnya hasil dari sisi perbankannya, bukan dari sisi kita perusahaannya. Nah, udah cara nyari bagi hasil itu nisbah dikali revenue rata-rata dikali nisbah dikali revenue rata-rata dikali besar pembiayaan. Itu 30%, itu nisbahnya dikali revenue rata-rata 25% dikali 10M. Nah, ini 10M. Nah, itu hasilnya itu 30% kali 25% kali 10M itu hasilnya 750 juta bagi 10M. Sama dengan ini 0,075 itu sama dengan Kali 100, belum dikali 7,5% ya? 7,5% kan? Benar. 0, berapa tadi sih? 0,075. 0,07, iya 7,5%. Nah, 7,5%. Nah, biaya mudharabahnya itu 7,5%. Dan terakhir itu biaya suku ijarah. Biaya suku ijarah, nah di sini kita lihat. Ini ada biaya suku ijarah itu 9% per tahun. Berarti kita cari 9% dari 1 juta. Ya udah itu 9% lah, udah jelas. 9% ujungnya, usah dicari lagi. Nah, tetapi ditambah dengan biaya underwriting-nya. Nah, underwriting ini bukan per tahun, karena underwriting itu sekali. Cuma sekali. Jadi biaya underwriting itu biaya penerbitan kalau pada belum tahu ya. Biaya underwriting itu biaya penerbitan. Itu kan sekali saja. Nah, tetapi
kita kan ngitung WACC itu per tahun. Nah, berarti 7% itu dibagi 5. Zik, berarti underwriting itu biaya emisi. Biaya emisi. 7% dibagi 5. Kadang 1,4 ya. 1,4 ini per tahun 1,4%. Ya, karena kita ngitung WACC itu per tahun. Jadi biasanya ya WACC itu per tahun. Ya udah tinggal ini 9% ditambah 1,4%, sama dengan 10,4. Kita ubah itu. Kan begitu yang dari ACC Islam kurang lebih begitu. Ini sama ya caranya. Ini tinggal dikali proporsi, dikali keseluruhan, dikali proporsi, dikali proporsi dibagi keseluruhan, dikali ini. Jadi bagi keseluruhan dikali ini biaya modalnya. Yang penting itu kalian tahu biaya modalnya, itu nanti mudah untuk mencari ACC. Kan ada mau ditanyain? Ya, silakan teman-teman. 10 menit lagi lah, nanti kalau nabrak maghrib sudah nggak enak. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Yang mau ditanyain nggak nih? Zik, berarti yang WACC ini sama aja kan caranya kayak tadi yang presentase itu dikali biaya modal. Iya, yang penting presentase dikali biaya modal. Tinggal nanti modalnya dari apa aja. Modalnya misal dari modal rubah ya dari presentase modal rubah. Kalau dari itu ya tergantung itunya. Soalnya kalau ngelihat rumus ini tuh kayak ribet banget gitu Kayak ini ribet. rumus WACC. Emang kayak ribet. Padahal nggak ribet kan sebenarnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain atau didiskusikan. Berarti ini udah selesai Zik materinya? Oh, udah selesai. Nanti ya perlu pengembangan lebih jauh ya maksudnya. Atau ada yang belum tersampaikan? Insya Allah yang hitung-hitungan udah semua. Ini ada pertanyaan dari Hanifah. Kemungkinan soal-soal WACC Islam modelnya kayak gitu ya? Atau ada modifikasi soal WACC yang lain ya, Zik? Kalau nggak sama kayak yang di apa Excel tadi ya, yang benar-benar Islam kayak gini. Cuma 2 kemungkinan itu. Insya Allah. Nggak ada sih modifikasi lain apa ya? Ini cuma suku. Suku itu bisa pakai yang ini tadi, pakai biaya ijarah yang biasa gini, atau pakai yang ada face value sama nilai sekarangnya itu. Sikri. Itu untuk yang perhitungan terakhir tadi 0,7 bagi 5 bukan 14% ya? Apa? Coba. Enggak. 7% bagi 5 loh. 7% bagi 5 1,4. 0,4 ya? 0,7 bagi 5. Oke. Oh, 7%. Oh iya, 7% kan ini 7%. Soalnya tadi di akhir 0,7 tulisannya. Coba dilihat deh. Tuh yang atas. Oh, ini kan kali 100%. Sama. Sama ya? Ya udah, oke.
Oke, silakan teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Tanya Om, yang A tuh coba, yang A tadi loh. Hmm. Nah, itu 12.000 dikali nih 1 tambah 0,1, 1,1 atau 12.000 dikali 1 terus tambah 12.000 kali 0,1 gitu. 1,1 yang 1,1. yang apa kurangnya didahului. Oh gitu. Oh ya udah ya. Kalau 12.000 dikali 1,1 bukan bukan 14 ribuan. Enggak bener kok. 12.000. Enggak, itu benar-benar. Bener kok 13.200. Oh ya wes sorry suan. Sama-sama. Kira-kira soalnya PG apa gimana ya, teman-teman? BG insya Allah. Kalau Isa itu capek yang koreksi. Iya. Apalagi aku lihat itu maksimal input nilai itu Juli tanggal 5 kok nggak salah. Oh, ya. Berarti kan cuma 2 minggu kan. Mm-mm. 2 minggu. Nah, kalau pakai essay yang koreksi gimana? Tapi cutting ada yang esai loh, Zik. Beberapa matkul. Iya ya. Mungkin kalau semester awal-awal belum. Tapi ya nggak tahu sih. Kemarin kita akuntansi aja ada esainya kan online. Bisa aja kayak gitu. Iya, Yang kapan? Yang akuntansi waktu itu. dulu PA. Oh iya bisa. Ini Nadia nanya. Jadi kalau yang pakai underwriting itu cuma ijarah ya? Yang ijaroh, ya. Ya, ijaroh kan karena penerbitannya itu perlu biaya underwriting. Ya nanti yang penting kalau ada biaya underwriting itu ditambah buat biayanya. Terus dibagi per tahun, jangan lupa. Jadi kan biaya underwriting itu kan sekali kan. Nah, misalnya itu 5 tahun, berarti biaya per tahunnya itu kan sekali itu dibagi 5. Oh ya mungkin kalau ISEI bisa juga sih kalau cuma ngitung di ACC. Karena kan ngoreksinya gampang kan, kalau salah ya tinggal dicoret, kalau ini enggak perlu ngitung ini mendekati apa enggak apa gimana. Ya kalau ISEI juga nggak masalah kok. Kalau gini kan masih bisa dihitung lah. Yang aku takut itu malah kalau PG itu kadang luas gitu. Apalagi kan manajemen keuangan. Itu nanti soalnya bisa tak terduga misalnya. Tapi ya, pengalaman kemarin kalau yang UTS nggak begitu susah sih menurutku. Nggak sesusah yang dibayangkan pada saat belajar. Tapi nggak tahu kalau bisa. Persiapan untuk kemungkinan terburuk aja baik daripada kita berharap yang bagus-bagus tapi nanti susahkan kan malah. Ini mungkin pertanyaan lagi. Ya, silakan teman-teman. Yuk, silakan nih yang bertahan ada 24. Ada yang mau ditanyain, mungkin kurang jelas atau perlu diulang? Mungkin dapat mau maghriban dok. Maghrib ya. Di sini juga udah maghrib di sini. Udah. Jadi juga ada. Kan mungkin itu aja ya. Nah, Iya, sekarang oke. terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang tak sampaikan ada yang bermanfaat, dan kalau ada salahnya mungkin bisa dimaafkan. Nanti kalau mau lihat lebih lanjut atau belum paham mengenai gimana caranya sih pakai Excel-nya, tuh bisa lihat di YouTube-ku ada Sabda Jazril Rahman. Udah
yang beberapa ya, ada rumus biaya modal, rumus biaya saham, itu semua tak masukin ke situ. Nah, itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Zik. Makasih banyak Zikri. Sun Zik. Iya, sama-sama. Makasih banyak teman-teman. Itu akun YouTube Zikri, jangan lupa di-subscribe dan di-like kalau nonton. Dan YouTube Bimo juga boleh di-subscribe.